Tidak ada hukum manapun yang bisa menggagalkan keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan mutlak diperoleh oleh karena iman dan anugerah Kristus. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, saya menyapa yang online di rumah masing-masing. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan bersyukur terus bergulir dan kita sudah terus berjalan melewati bahkan menapaki setiap waktu hari demi hari, dan minggu ini sudah masuk minggu kedua di bulan April. Saya tadi pagi sempat duduk di kursi belakang sebab yang melayani firman Tuhan tadi pagi adalah Pak Paulus, dan saya sembari merenung sudah tidak terasa kita sudah masuk bulan keempat. Ya, tinggal hitung minggu kita selesaikan bulan 4, masuk bulan 5 dan masuk bulan 6. Bagi kita yang memiliki anak-anak yang masih studi, sudah naik kelas di tahun ini, sebentar lagi bulan Juni dan masuk periode tahun ajaran baru, maka kita tinggal bisa menghitung Juli, Agustus ulang tahun gereja kita, kemudian September ulang tahun saya. Haleluya. Oktober Hari Sumpah Pemuda, November, Desember sudah Natal. Jadi bulan Oktober atau September kita sudah berkemas-kemas untuk mempersiapkan Natal, sebab Natal tahun ini jatuh hari Minggu tanggal 25, dan itu sudah pasti kita tidak akan adakan perayaan Natal di luar hari Minggu, dan kita akan fokus sentral di hari Minggu. Dan bersyukur bahwa perjalanan waktu pandemi sudah 2 tahun persis bulan Maret kemarin, dan hari ini mungkin saya yang terlambat update berita apakah memang sudah diputuskan menjadi endemi atau masih pandemi, tetapi sudah ada banyak kelonggaran, dan tahun ini mungkin libur panjang bisa diisi oleh berbagai kegiatan sekalipun tetap harus protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu Saudara, karena itu ini menjadi sebuah ajang di mana Anda dan saya betul-betul akan berjibaku dan berjuang. Anda dan saya apakah on the track atau mungkin masa bodoh, ya. Ada banyak orang berpikir bahwa toh saya nggak vaksin, buktinya masih selamat sampai hari ini. Mungkin ada yang sudah vaksin, saya nggak booster, toh saya masih sehat sampai hari ini. Saudara, sehat Anda dan saya hidup mati itu bukan karena vaksin, bukan karena booster, tapi karena Tuhan Yesus yang memperhatikan hidup kita. Anda vaksin dan booster itu langkah ketaatan Anda kepada pemerintah. Karena itu saya pun memberikan diri tampil sebagai seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan dan taat kepada pemerintah. Saya vaksin pertama di gereja ini, dan saya pun booster pertama di gereja ini untuk menunjukkan bahwa saya cinta Tuhan, tapi saya juga taat kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil yang Tuhan tetapkan buat kita. Amin. Kita bersyukur pemerintahan bangsa kita bisa mengatasi pandemi sedemikian rupa, sekalipun tentunya ada banyak hal yang terus masih harus diperbaiki, ditingkatkan lebih lagi. Tetapi secara umum, secara garis besar, saya hormat salut kepada pemerintahan yang terus mengakomodir dan membawa rakyatnya untuk hidup sehat. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya sesuai arahan Ketua Sinode kita atau Gereja Betel Indonesia, Sinode mencanangkan bahwa bulan April itu menjadi sebuah perenungan buat kita sekalian, bahwa pribadi yang sehat
karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kemudian gereja kita mengambil sebuah pemahaman dari visi besar atau arahan besar dari sinode kita. Kita menjadi pribadi yang sehat karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Anda dan saya memiliki pribadi yang sehat, karenanya Anda harus memberikan diri Anda kepada Tuhan. Amin. Amin. Tema gereja kita, Lord, I offer my life. Tuhan, aku persembahkan hidupku. Tadi ketika naikkan pujian tadi, saya di belakang sempat merenung. Ku beri yang terbaik bagimu. Saya berpikir, Tuhan, saya sudah beri yang terbaik belum? Segenap hati dan segenap jiwa. Ada banyak orang Kristen, tentunya saya tidak tahu apakah termasuk Anda atau saya, tapi kita masing-masing coba cek and recheck. Kita hanya pinter ngomong dan slogannya itu hebat. Ku persembahkan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita mau jujur, betulkah hidup Anda yang seperti itu? Itu yang terbaik buat Tuhan? Halo? Saya seorang pengajar. Saya punya grade tertentu kepada mahasiswa yang ikut kelas saya. Saya punya beberapa acuan untuk mahasiswa dapat nilai. Ada tugas membuat paper, ada tugas bacaan. Kemudian ada kuis bisa 3 atau 4 kali. Dan ada ujian akhir. Saya tidak selalu buat ujian di tengah semester. Sebab kadang-kadang memang waktu yang situasi pandemi, kelas pakai Zoom kadang bisa ada trouble, kadang bisa lancar. Karena itu saya sedikit hapuskan ujian tengah semester, tetapi saya ganti tugas dengan tugas yang sepadan dengan itu. Kalau ada seorang mahasiswa sampai di akhir semester, dia tidak ikut kuis 1, kuis 2 atau kuis 3, mungkin hanya ikut 1 kuis. Saya sudah buat prosentase, kuis hanya 10%. Tugas bacaan itu 15%. Tugas makalah saya kasih cukup tinggi 20, kadang 25%. Ujian akhir itu sangat tinggi. Dan kehadiran mahasiswa saya perhitungkan sendiri di luar penilaian itu. Kalau Anda nggak ikut kelas saya sampai sekian kali, mohon maaf, Anda harus ngulang. Tapi kadang-kadang muncul WA, Pak, saya belum ikut kuis, padahal mata kuliah kelas padat sudah selesai. Kadang-kadang sudah berganti semester masih ada yang kirim pesan, Pak, saya kirim mata kuliah ini, tugas makalah saya. Saudara, saya mau sampaikan, kadang-kadang status kita sama seperti seorang mahasiswa, status mahasiswa aktif ada di kelas,
dan saya harus dapatkan nilai dengan cara saya ikuti aturan main dari yang dosen berikan. Saya dan Anda adalah orang Kristen. Anda dan saya sudah lahir baru. Mungkin Anda dikandung dari keluarga yang sudah Kristen. Katakanlah kalau Anda memang sudah sekian waktu belum kenal Tuhan, sudah sekian waktu kenal Yesus, lahir baru secara pribadi. Tapi jadi persoalan kalau Tuhan sudah punya standar tertentu, tapi Anda dan saya tidak mengelolanya dengan baik, saya harus berkata, ini pelecehan. Karena itu hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Saya mau ajak kita untuk melihat teks ini. Sorry. Mohon maaf tulisannya terlalu kecil sebab saya buat pakai HP. Ya laptop saya masih error, puji Tuhan sudah selesai tadi. Terima kasih untuk Pak Andri yang sudah cuci otak laptop saya. Semoga tidak trouble, kalau trouble berarti harus pakai lem biru. Mohon maaf ya kalau kecil, apakah bisa dibesarkan di situ? Tapi harus edit ya. Semua masih normal penglihatannya. Yang 40 tahun ke atas bisa pakai kaca plus atau kaca silinder, ya. Yang masih muda pasti masih jelas. Abner masih jelas tulisannya? Oh ya, karena Abner minnya cukup tebal ya, berarti kalau jelas yang lain masih jelas. Haleluya, gedein dewek. Haleluya. Hidupku milik Tuhan. Yuk kita lihat Galatia. Bisa nggak tulisannya ayatnya ini? Oke. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu Saudara latar belakang kitab Galatia. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia karena ada orang-orang yang bersikuku bahwa kalau mau taat dan hidup takut akan Tuhan, itu harus hidup dalam hukum Taurat. Bahkan keturunan non-Yahudi pun harus terlebih dahulu taat sepenuhnya kepada hukum Taurat, maka dia akan masuk kategori orang yang dibenarkan. Tetapi di ayat yang ke-16 Paulus berkata begini, ayat 15 maaf. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat dan seterusnya. Dalam kalangan kekristenan hari ini juga banyak muncul. Oh, kalau nggak lakukan ini nanti hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari yuk. Tidak ada hukum manapun yang bisa menggagalkan keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan mutlak diperoleh oleh karena iman dan anugerah Kristus. Artinya Anda beriman, anugerah Allah dalam Kristus Yesus adalah keselamatan. Oleh karena anugerah itu Anda percaya dan beriman kepada Kristus. Titik, tidak ada hal lain. Ada 613 dalil yang menjadi akar atau menjadi cabang atau menjadi perihal hukum Taurat. Kalau seseorang satu saja tidak melakukan, maka rontoklah semua. Karena hukum Taurat itu seperti mata rantai yang tidak bisa satu putus. Kalau satu putus,
maka gagal semuanya. Yang jadi pertanyaan, apakah Anda mampu melakukan hukum-hukum itu? Ini kata Paulus. Karena itu Paulus berkata, aku sudah beriman kepada Kristus dan aku diselamatkan oleh karena kasih Kristus. Karena itu disimpulkan di ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dari ayat ini kita bisa belajar yang pertama, Anda dan saya harus terus memahami. Dan poin ini saya sudah ulang 2 kali. Minggu lalu kita sudah belajar. Dan minggu ini saya mau ajak kita, hidup Anda itu bukan milikmu secara pribadi, tapi hidupmu adalah milik Kristus. Amin. Karena apa? Kita pahami hidup Anda yang sekarang ini hidup karena Kristus Yesus. Ayat 20 bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup ini bukan milikku lagi. Hidup ini karena Kristus yang hidup. Kristuslah yang mengendalikan hidup kita. Kalau Anda sampai hari ini masih bisa bernafas, Anda sudah melewati masa pandemi, Anda mungkin mengalami kejutan-kejutan di tahun-tahun pandemi. Kita ketemu ada beberapa orang mungkin yang dikejutkan terpapar COVID-19, atau mungkin kita sendiri pernah mengalami itu. Tapi jadi satu perenungan, kalau Anda sampai hari ini masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Cenglinya harus ada. Kalau Anda sampai hari ini masih dipelihara Tuhan, tapi kita tidak mau dikendalikan oleh Kristus, ini salah nggak ya? Hadis bocengli. Bocengli itu apa itu? Tapi ada banyak orang Kristen kadang-kadang bocengli itu sama Tuhan. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalimat ini perlu direnungkan Bapak Ibu Saudara. Kristuslah yang mengendalikan. Kita ini semua manusia berdosa. Saya ditambah usia, bertambah pemikiran dan juga perenungan. Saya berdoa juga Tuhan terus kasih saya hikmat supaya saya bisa melayani dengan baik. Tadi ketika saya di rumah sedang pakai sepatu di kursi depan rumah, saya sembari merenung. Saya baru November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tanggal 17 nanti berarti baru setengah tahun menjadi gembala. Saya berdoa tadi ketika pakai sepatu. Anak-anak saya mungkin gak tahu kalau saya sedang berpikir berdoa. Tuhan, ini baru dari November saya jadi gembala. Tensi sudah tinggi. Kemudian banyak hal yang saya harus pikirkan. Kemudian belum ada yang lapor begini. Saya lihat ada yang begini. Saya tidak serta-merta harus terima laporan mentah-mentah begitu saja, tapi saya harus pilah, saya harus cerna, dan tadi pun di kursi sana sebelum ibadah saya WA seseorang. Kemudian saya tanya kenapa ini itu dan lain sebagainya. Ada sesuatu kah? Kalau ada sesuatu sharing, mulai ngobrol. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ini kalau tahu ada kesalahan-kesalahan, reaksi kita lebih cepat daripada hati kita untuk mendoakan.
Saya belajar. Jadi gembala kan harus mengayomi semua kan? Betul? Kan saya nggak boleh pilih kasih kan? Mau anak yang bengal, istilahnya anak yang cengeng, anak yang manja, kemudian anak yang tegar, anak yang kuat, semua harus diayomi dan didoakan. Saya sedang belajar untuk hal itu. Dan ketika tadi Dika sempat break sebentar, kemudian kesaksian begitu, saya mikir juga di belakang. Apalagi begitu diajak untuk firman. Apa tadi itu lagunya? Ku beri yang terbaik bagimu. Saya mikir, Tuhan, apa ini yang terbaik dalam hidupku? Anda punya toko, Anda punya keluarga, Anda terlibat pelayanan. Pertanyaan saya, yang Anda lakukan, yang kita lakukan dalam keseharian, apakah itu yang terbaik? Orang berpikir bahwa memberi yang terbaik kepada Tuhan itu kan kalau melayani pelayanan-pelayanan di gereja. Aku mungkin jadi usher, aku mungkin jadi kolektan, aku jadi WL, aku jadi singer, aku jadi pemusik. Iya, itu salah satu di antaranya. Anda dan saya diberi ruang untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda dan saya sadar hidupmu yang hari ini ada, itu karena Kristus, seharusnya dalam pekerjaanmu pun Anda beri yang terbaik. Mohon maaf, kalau Anda malas-malasan, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Apakah itu yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan? Saya servis laptop, saya tidak perlu sebut, beberapa hari kemudian harus balik lagi cek ini. Tapi saya hanya minta tolong, semalam saya kirim, ternyata sudah cuci otak selesai. Di tim panitia arisan hanya rapat 2 kali, kemudian mereka di grupnya itu gercep. Tapi kadang-kadang saya jumpai ada orang yang terlalu santai. Saya mau ajak kita sekalian, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali kali kedua. Tapi perenungan buat kita, kalau hidup kita masih di luar kendali Tuhan, saya takut kita tidak dapat apa-apa. Saya tidak bicara bahwa kita tidak selamat. Sebab Alkitab menyatakan kita diselamatkan, tapi seperti keluar dari dalam api. Tidak ada satu kebanggaan apapun, bahkan mahkota pun kita tidak menerima. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan yang mengerti hidupnya dikendalikan oleh Kristus. Kalau Kristus yang hidup, sudah seharusnya hidup sesuai maunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Tapi Tuhan dibuat ikut kita. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Tuhan suruh ngikutin kita terus. Dan ini kebanyakan orang Kristen seperti itu. Hidup karena Kristus, kita dikendalikan Kristus. Kemarin saya dimarahi istri, tadi atau kemarin ya,
Saya bilang, Mi, kamu harus belajar segalanya. Kamu udah pendeta juga. Sebab siapa tahu saya bilang gitu aja, siapa tahu saya. Karena dia sudah 4-5 hari itu teng-teng, geleyang. Istri saya bilang, cabut perkataanmu. Iya cabut. Wong guyon maksud saya biar dia bersemangat. Tadi saya ledek, kamu yang khotbah. Saya milik Tuhan. Amin. Saya masih sehat. Gara-gara minggu lalu saya kesaksian tensi tinggi, jadi kepikiran terus. Malah jadi mikir terus. Padahal sebelumnya saya nggak mikir. Tapi saya bersyukur semalam saya ketemu seorang teman lama hamba Tuhan. Saya datang ke rumahnya jam 8. Om, saya minta ramuan daun herbal ini. Dia langsung keluar. Tak kira siapa ya. Yuk, dia ke kebunnya, dia petikin semua. Kemudian ada kunyit, jahe, jeruk, apa semua macam, kabruk semua. Bawa pulang, resepnya gini-gini. Semalam saya rebus, saya minum, saya baru bisa tidur lelap. Dan tadi siang pun saya tertidur 1 jam. Bangun-bangun karena hujan gede banget. Jemuran basah lagi. Saya bilang, haleluya. Aduh, hurung kering wis basah lagi. Tapi saya bersyukur. Saya masih sehat. Dan saya terus berpikir, Tuhan, kalau aku mau sehat terus, saya harus taat, ikuti aturan main maunya Tuhan. Amin. Memang iya, hampir seminggu tidur jam 10, bangun 2:30 dan tidak bisa tidur lagi. Tapi saya bersyukur, tadi pagi bangun 2:30 juga, tapi saya masih bisa tidur lagi jam 3:30 sampai jam 5. Saudara, banyak hal. Saya mikir ini baru 1/2 tahun jadi gembala. Ini sudah banyak hal yang harus saya. Tetapi saya bersyukur. Kalau Tuhan yang kendalikan, percayalah, hidup kita boleh terus menyukakan Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri, kasih jempol gini. Hidup karena Kristus. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Ini jamnya yang benar yang mana ya? Ini apa perlu diurapi jamnya yang itu ya? Karena telat 10 menit tuh. Oh, terima kasih Bin. Yang kedua, hidup karena iman. Perhatikan kalimat di ayat yang ke-20b. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang sekarang ini adalah hidup oleh iman. Iman di dalam siapa? Iman di dalam Anak Allah. Hidup dalam anugerah Allah. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini Anda sudah dapat postingan video yang menyebutkan mantan pendeta tinggalkan kekristenan. Mengiring Tuhan bukan berarti Anda bebas hambatan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti tidak bisa ketemu dengan yang namanya kesusahan. Ikut Yesus bisa mengalami kesusahan. Ikut Tuhan bisa mengalami masalah ekonomi. Ikut Tuhan bisa ditinggal sahabat. Ikut Tuhan bisa ditinggal rekan-rekan bisnis. Tetapi orang yang mengerti bahwa hidupku bukannya aku lagi,
Hidupku karena Kristus, karena itu Kristus yang mengendalikan hidupku. Yang kedua, aku hidup karena iman di dalam Anak Allah. Orang beriman bukan berarti bebas hambatan. Ibrani pasal 11, pasal 12. Pasal 11 menyebutkan definisi iman, kemudian dipaparkan saksi-saksi iman. Kemudian pasal 12 kita diajar, kita punya banyak saksi. Artinya ada orang-orang yang terdahulu hidup karena percaya kepada Tuhan. Bukankah mereka mengalami tekanan? Bukankah mereka mengalami persoalan? Bukankah mereka mengalami tantangan secara fisik? Tapi mereka tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, dan mereka disebut saksi-saksi iman. Tapi ada banyak orang Kristen hari ini cengeng karena terlalu dimanja dengan berkat-berkat. Susah sedikit doa berkat, susah sedikit minta mujizat dan lain sebagainya, tapi tidak pernah berlatih hidup karena iman. Justru kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan. Amin. Nanti baca Ibrani pasal 11, baca Ibrani pasal 12. Mereka semua ketemu tantangan loh. Saksi-saksi iman begitu luar biasa. Dan Alkitab mengajar kepada kita sekalian, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Kristus telah mengasihi Anda. Sebentar lagi kita akan peringati hari di mana Kristus menyerahkan dirinya. Dia rela disiksa, dihina, dicaci maki, diludahi, dicambuk. Semua dia terima, satu tujuan, dia harus naik ke salib. Karena memang dia harus menjadi tumbal dosa. Apakah Anda berpikir dan membuat sebuah perenungan khusus? Ketika Yesus ajak murid-muridnya untuk berdoa, Yesus sampai ngomong, bisakah kalian bertahan, berjaga-jaga 1 jam denganku berdoa? Alkitab menyebutkan keringat yang keluar dari pori-pori tubuh Yesus seperti bulir darah. Dan itu secara psikologi itu satu tekanan yang luar biasa. Satu tekanan pergumulan yang luar biasa. Yesus tahu. Dia bicara kepada murid-muridnya sampai 3 kali tentang penderitaan anak manusia. Anak manusia akan diserahkan dan akan dihukum, akan dicaci maki, akan ini itu dan lain sebagainya. Bahkan harus mati. Tapi ingat, pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Banyak hal yang Yesus lihat. Yesus melihat begitu penderitaan yang akan dia alami. Begitu berat, karena itu dia menawar. Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bersyukur Yesus berkata seperti ini. Tetapi kehendakmu yang terjadi. Karena memang Yesus harus jadi tumbal dosa. Ketika dia naik di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampuni apa yang mereka perbuat, sebab mereka tidak tahu. Di sisipan yang lain Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapa dalam kekudusan melihat anaknya ditimpa segala dosa umat manusia. Maka Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Setelah semua tergenapi, Yesus berkata, sudah selesai. Pengorbanan Yesus luar biasa buat Anda dan saya. Tapi kalau Anda dan saya masih hidup semaunya sendiri, ketika muncul tantangan berpikir bagaimana caranya tinggalkan Tuhan, ketika muncul tekanan persoalan ekonomi, muncul tekanan persoalan pekerjaan, muncul tekanan ini itu dan lain sebagainya, mungkin tekanan sakit penyakit dan lain sebagainya, kita berpikir, toh orang yang tidak kenal Tuhan kok enak-enak.
Hidup berkelimangan harta, hidup sehat, sementara aku cinta Tuhan kok seperti ini. Hati-hati kalau sudah ada muncul pemikiran seperti itu. Kalau Anda tidak cepat-cepat bertobat, sebentar lagi jatuh. Tapi mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah aku hidup oleh karena iman kepada Tuhan, kepada Kristus. Dalam keseharian hidupku, aku mau belajar, aku hidup karena Kristus yang mengendalikan hidupku. Tetapi aku juga belajar hidup yang sekarang ini oleh karena iman dalam anak Allah. Hidupku dalam anugerah anak Allah. Amin. Kalau kita diizinkan mengalami tantangan dan ada tawaran, disitulah kemurnian imanmu akan diuji. Wah, kesana tuh bisa bikin toko rame. Wah, kesana bisa bikin sehat. Mari kita belajar hidup karena kasih karunia Allah. Amin. Saya saksikan sedikit saja, mungkin ada banyak tidak tahu, tetapi ada beberapa yang tahu. Saya ikutin sedikit saja perjalanan satu keluarga berjuang untuk anaknya yang sudah sekian tahun tapi belum bisa berjalan, kemudian bicara juga cukup susah, tetapi orang tua ini selalu dia dengan keluarganya berdoa dan juga ke saya sempat terus kita dampingi dalam doa-doa, dan anaknya harus dioperasi. Kemudian operasinya cukup ekstrim sebab ada istilah saraf tertentu itu ditembak dan dibuka, itu bahasa kedokteran. Saya ketika dengar istilah itu pun mikir, aduh, anak umur sekian digitukan, kayak apa rasanya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dikirim video, Om sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Saya melihat di situ. Karena saya mendampingi sebentar saja, tidak dari awal. Mendoakan, saya telepon, saya support dia ketika di Jakarta, kita telepon, kita doa. Saya memikirkan, Bapak Ibu, saya punya anak, saya ngerti. Kalau anakku menghadapi kasus seperti itu, pasti hati orang tua sedih, sakit. Saya nggak ngomong A, I, U, E, O dan lain sebagainya, tapi saya nyoba, yuk kita doa, kita serahkan sama Tuhan. Medis bagiannya melakukan tugas dia, tapi bagian kita orang percaya kita datang kepada Tuhan, sebab hidup ini milik Tuhan. Hidup karena iman. Amin. Saya di WA seseorang, Pak Antipas, puji Tuhan, kemarin ketika di Jakarta saya doa, saudara atau keponakan sudah 2 minggu ini telat dan sedang hamil. Kita diajar untuk terus berjuang dengan iman. Amin. Termasuk bangunan sebelah, beberapa panitia yang berjuang sedemikian rupa. Sampai tadi mau ibadah itu masih masuk WA, diskusi ini. Luar biasa. Diberkati setiap jeri lelah. Sebab saya tahu orang-orang ini orang sibuk semuanya dan super sibuk. Kemudian saya ingat kalimat quote Ketua Sinode kita kemarin, saya Selasa Rebo sidang majelis daerah.
Di Purwokerto karena hibrid tidak onsite, yang onsite di Solo, perwil-perwil itu kumpul. Ketua sinode kita bilang begini, Tuhan mencari orang yang sibuk, bukan orang yang malas. Saya begitu dia khotbah begitu, saya mikir betul. Musa dipanggil Tuhan ketika dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Semak belukar terbakar api tapi tidak hangus. Yosua bukan lagi enteng-enteng saja, tapi dia mengemban berat karena harus menggantikan Musa. Dan dia adalah salah satu di antara dua pengintai yang berpikiran positif dan punya iman dibanding 10 pengintai yang lain. Daud ketika dinanti Samuel, Daud bukan sedang tidur-tiduran kemudian makan pesta pora, tidak. Tapi Samuel bilang sama si Isai dan keluarga yang lain, cari adikmu. Oh, adikku lagi menggembalakan. Tunggu, cari dia, kita tunggu. Petrus dipanggil Tuhan sedang nangkap ikan. Petrus dipanggil Tuhan bukan lagi manggang ikan. Mau ekstrim lagi, Saulus dipanggil Tuhan lagi bergiat bawa surat untuk cari pengikut Kristus dan dianiaya. Sekalipun sisi negatif, tapi Saulus pun tidak lagi uncang-uncang kaki. Hidup oleh iman. Saya terbelalak, ketua sinode sampaikan quote itu, saya langsung mikir, Musa, oh iya ya, Yosua iya ya, Daud iya ya, Petrus iya, Saulus iya. Saya kemudian berpikir, Tuhan jangan sampai aku jadi pemalas. Sebab aku bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Yuk lihat kanan kiri, sekarang ngomong pelan-pelan bisik-bisik. Jangan malas. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Artinya apa? Bergerak. Sekalipun tantangan persoalan berat, kita hidup karena kasih karunia Allah. Satu kali waktu generasi keturunan kita, mereka akan bercerita kelak nanti. Mungkin kalau saya berarti mungkin cucu-cucu saya nanti. Mereka akan bercerita tahun 2020 terjadi pandemi. 2 tahun berjalan, tapi Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Opaku sehat. Paling tidak akan muncul cerita itu dari generasi keturunanku. Muncul dari generasi keturunan Anda. Opa omaku hidup takut akan Tuhan. Sekalipun tantangan berat, persoalan besar, tapi justru di tantangan persoalan itu, opa omaku hidup takut akan Tuhan. Saudara kalau dengar cerita dari keturunan kita seperti itu, senang enggak? Halo? Atau mau yang jelek? Opa omaku ternyata penjahat. Mau gitu? Enggak mau kan? Tapi keturunan kita dengan bangga, aku punya opa dan oma hebat. Karena mereka hidup karena Kristus.